Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan kabar dan info terbaru. Kali ini datang dari dunia pariwisata Indonesia. Teman-teman, kemarin begitu heboh dengan sebuah tragedi nahas yang menimpa seorang turis yang berasal dari Brazil yang dikenali dengan nama Juliana Marins. Beliau ini punya cita-cita untuk melakukan ekspedisi atau perjalanan ke seluruh dunia. Dan kali ini dia datang dan melakukan penjelajahan di negara kita, yaitu Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan tempat yang dipilih adalah pendakian di Gunung Rinjai. Beliau melakukan pendakian ini tidak sendirian, tetapi bersama dengan teman-temannya dan seorang pemandu. Dan kabarnya waktu di pertengahan jalan, sebelum sampai ke puncak, Juliana merasa kelelahan dan diminta oleh pemandu lokal tersebut untuk istirahat, tepatnya di titik Cemara Nunggal. Kemudian teman-temannya ini serta pemandu lokal ini terus melakukan pendakian dengan meninggalkan beliau sendirian. Dan pada saat Juliana Maris tidak kunjung menyusul rombongan, maka pemandu ini memutuskan untuk menemui beliau di tempat istirahat. Namun sesampai di sana, pemandu tidak menemui Juliana Marins. Tetapi dia melihat ada cahaya senter di bawah jurang. Dan dia menduga cahaya itu berasal dari Juliana Marins. Dan seketika dia mendengar ada suara teriakan minta tolong dari Juliana Marins. Dan beliau menjawab, "Ya, saya akan menolongmu." Dan pada waktu itu juga, sang pemandu ini langsung meminta bantuan dengan menghubungi otoritas setempat. Kemudian tanggapan cepat datang dari otoritas setempat tiba di lokasi, namun pada saat itu evakuasi belum dapat dilakukan segera karena medan yang ekstrim dan cuaca buruk. 3 hari pasca kejadian, Menteri Pariwisata mengkonfirmasi bahwa Juliana Maris ini telah meninggal dunia berdasarkan hasil pencarian tim SAR yang menggunakan drone milik kantor tim SAR Mataram. Korban ditemukan di kedalaman 600 meter. Jadi ini guys, peristiwa nahas ini membuat para netizen dari Brazil maupun Indonesia memberikan beberapa komentar atau hujatan-hujatan terhadap dunia pariwisata Indonesia, khususnya pemerintah, di mana korban tersebut jatuh di jurang di Pegunungan Rinjai ini. Pada saat itu 20 menit setelah dia jatuh itu masih kelihatan masih hidup. Itu kita lihat berdasarkan video rekaman drone yang beredar di sosial media. Dan ketika tim penyelamatan datang dan langsung melakukan evakuasi pada saat itu supaya korban ini diselamatkan. Tetapi pihak dari Basarnas, SAR, terus
dari Kapolres Nusa Tenggara Barat memberikan pernyataan mereka tidak dapat melakukan evakuasi dikarenakan cuaca buruk. Jadi Juliana Marins ini kalau seandainya waktu itu penyelamatan dilakukan dengan cepat, atau mungkin belum bisa dievakuasi, paling tidak dia mendapatkan pertolongan dengan memberikan makanan, selimut, atau obat P3K dengan menggunakan drone atau helikopter kepada beliau. Mungkin dia bisa bertahan hidup di bawah jurang ya. Dan setelah pernyataan dari Menteri Pariwisata, kemudian korban tersebut berhasil dievakuasi dengan cara ditandu menyusuri jalur pendakian ke Posko Sembalun. Dilanjutkan lagi dengan evakuasi secara medis menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Dalam tragedi ini menjadi suatu peringatan bagi pemerintah mengenai pentingnya protokol keselamatan yang ketat, terutama di destinasi wisata ekstrem seperti Gunung Rinjai dan destinasi-destinasi yang lain. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Mungkin dengan cara membuat pagar ataupun memberikan tanda larang di sekitar area yang berbahaya. Dan lebih penting lagi, sebelum pendaki-pendaki gunung atau turis-turis melakukan perjalanan eksplorasi mereka terhadap Gunung Rinjai atau gunung-gunung dimanapun, sebaiknya diberikan wejangan-wejangan sebelum keberangkatan mereka, sehingga mereka tidak salah atau tidak sembarang berjalan di tempat-tempat yang dilarang. Dan walaupun ada beberapa statement yang terus menyudutkan tim penyelamat mengenai lambatnya penanganan terhadap korban, semoga saja itu menjadi motivasi buat pemerintah maupun petugas agar cepat tanggap, sigap, dan selalu memberikan jasa terbaik terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Tetap semangat, ya kawan-kawan, jangan merasa tersudutkan dengan tragedi yang sudah terjadi. Doakan buat korban agar ditempatkan di surga. Amin.